Pak Johan Charles. Pak Johan Charles itu saudara saya Oh, di ya, di gerbang. Iya Pak. Berapa Pak Johan Charles? Ada apa Pak? Dengan suara saya? Oh, dengar Pak, dengar Pak. Ini kan saya share ke teman-teman, jadi mereka juga nonton. Di komunitas yang mana? Di Jakarta atau di luar? Ya. Saya di Samarinda, Kalimantan Timur. Samarinda. Selamat siang Samarinda. Luar biasa. Alright, selamat datang di Kompak Siang. Anda bukan orang asing di sini ya. Anda semua adalah warga kerajaan. Amin. Oke, silakan Pak Arel. Kalau di Samarinda itu ada Pak Didi. Pak Didi itu teman kita juga di grup Kompak Siang ini di Samarinda dia. Ada Pak Didi. Selamat siang Pak Saroli Harefa dari Bekasi ya. Bekasi ya. Bersama kami Pak Bambang ya. Pak Bambang, kemudian Ibu Elizabeth ya. Ibu Elizabeth Hasugian, selamat siang. Ibu Ariance, dari Balikpapan. Pak Bambang. Pak Bambang ini anu siapa ya? Apa Pak Walter nih? Halo, Pak Bambang. Pak Bambam. Bambam. BAM. Iya, shalom Pak, shalom. Ya. Dari mana Pak? Dari Jakarta? Saya dari Surabaya Pak. Oh Surabaya. Surabaya. Tetangganya Pak Karel tuh. Oke, siap. Shalom Pak Karel, hambanya. Mantap. Shalom. Surabaya di mana Pak? Surabaya di mana? Surabayanya di mana? Saya dekat Arjuno Pak. Oh ya, oke ya. Ya, dekat Arjuno. Bambang, selamat siang. William Booth, pengadilan. Oh ya, oke, ya. Betul Pak, pengadilan Pak, betul. Oh, lanjut, mantap. Gas ya. Pak, gas. Gaspol. Lanjut. Baru ya. Ibu Uli Pekanbaru. Oh, bentar. Ibu Uli Jambi. Oh, Jambi ya. Jambi. Oh, Jambi ya. Jambi ya, Ibu Uli dari Jambi ya. Jambi, oke. Oh, ini yang Kita di YouTube bertambah lagi nih 95. Salam teman-teman di YouTube. Ya, oke. Kita akan lanjut pertemuan kita siang sore hari ini. Kita akan sharing bersama ya. Semua diberi kesempatan untuk sharing, menyampaikan pendapat ya. Kita akan dalam sharing skor berikut ini ya. Teman-teman yang baru nanti mungkin dalam breakout room ya, kita akan sampaikan apa itu skor ya. Saya bacakan dulu firman Tuhan yang mengantar kita untuk sore hari ini. Dari kitab Efesus, surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima. Kita baca nanti ayat 14 sampai dengan 19 terakhir ya. Oke. Efesus pasal yang kelima ayat 14 ya, di bawah satu perikop. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 14 saya bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani.
bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya. Itu firman Tuhan yang kita baca bersama dalam kitab Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 19. Ya. Sebelum kita masuk dalam breakout room, kita akan dibagi dalam beberapa room ya, beberapa kelompok untuk kita menghemat waktu. Ya. Sebelum Pak Andre bagikan di breakout room, saya sampaikan dulu prolog untuk kita siang ini. Ya. Dikatakan firman Tuhan, bangunlah, ya. Hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Ya. Ini firman Tuhan agak keras untuk kita. Bangun dia. Jangan kita tidur terus. Ya. Saya bersyukur tadi kesaksian dari Ibu Meta. Kita mungkin pada waktu kita kenal Tuhan sudah dewasa ya. Tapi Ibu Meta itu kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Ya. Dia sudah mengenal Tuhan ya. Dibully sampai dia SD kelas 6 loh. Dibully. 4 tahun dibully tiap hari. Itu satu anugerah kalau Ibu Meta bisa ada sampai saat itu luar biasa. Karena apa? Karena Ibu Meta mau bangkit ya. Bangkit keluar dari kegelapan ya. Masuk dalam terangnya ajaib. Supaya apa? Supaya terang Kristus itu akan bercahaya di atas kita. Silakan Pak Andre. Ya, oke, bentar ya. Hang on. Ya, kita akan masuk dalam breakout room. Jadi semua peserta akan diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang ditemui tentang sasaran atau kebenaran dari firman Tuhan yang kita sudah baca bersama dari kitab Efesus pasal yang kelima. Terima kasih Ibu Ria Worang ya sudah bersama kami dan dia izin live mau kerja dia. Ya. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu Ria. Kita akan masuk dalam breakout room dan semua kita diberi Meta bisa lanjutkan sedikit. Ibu Meta. Yes. Ya, ya. Alright, very good. Welcome back, Bu Meta. Sudah dikembali ke main room lagi. Ya. Alright, oke. Apa Bu Meta ya? Boleh kan? Monggo. Sedikit lagi. Oh ya, silakan. Silakan Bu. Yang belum selesai, silakan. Nah, iya ya intinya apa namanya endingnya ya Bapak saya memang waktu sudah dipanggil Tuhan memang jasnya kecilan gitu loh. Jadi jadi dia sudah tahu begitu loh. Jadi teman-teman kalau orang yang hidup dengan Tuhan ya itu tahu gitu ya. Menit-menit kapanpun dia tahu gitu loh. Bahkan ya nenek saya sendiri gitu ya dia sampai ini ya dipanggil Tuhan juga dia juga dari seberang itu menerima Tuhan Yesus ya sudah usia senja tapi dia begitu setia sama Tuhan gitu ya. Jadi waktu meninggal pun dia sampai bilang gini, Tuhan saya mau mati, ya udah capek gitu. Jadi kalau nenek saya umurnya terlalu panjang gitu ya. Dia bilang sampai dia bilang aku udah capek gitu loh. Dia minta sampai dia puasa ya 3 hari dia nggak mau makan gitu loh. Akhirnya dia dipanggil Tuhan. Jadi dia kemauan Amin. dia, udah Oke. capek gitu. Itu ya teman-teman kalau keluarga saya memang jujur nggak pure pribumi ya tapi apa namanya ya karena dari ayah saya aja gitu jadinya kita masuk ke apa namanya Muslim gitu. Oke. Sudah selesai Ibu Meta? Ya sudah selesai, terima kasih. Oke. Panjang tapi tidak usah Ya. diperpanjang. Ya. Nanti sesi kedua Ibu. Sesi kedua masih ada lagi. Diberi Oh waktu. gitu ya. Ya Relax. sesi kedua boleh. Ya, sesi kedua ya. Relax, take it easy. Take it easy. Saya sampaikan sedikit lagi Pak Ande Ya, silakan. tentang kebenaran. Ya.
bahwa kita jangan terus tidur ya, Amin. katakan pagi tentang kebenaran. Kemudian kalau teguran bagi saya itu mengerikan, saudara. Ayat 17 dia katakan janganlah kamu bodoh. Ya. Kalau ada orang bilang, kamu tuh bodoh ya. Tuhan bilang ya, jangan kamu bodoh. Ya. Kalau saya secara duniawi, kalau orang bilang saya itu bodoh, saya itu marah, saudara. Ya. Tapi itu saya bilang, jangan kamu bodoh. Kenapa? Paulus katakan tuh jangan kamu bodoh. Itu kenapa? Supaya hidupnya kita itu berarti. Amin. Lihat bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal dikatakan. Orang bebal itu orang bodoh itu yang apa ya? Tapi seperti orang Arab, itu teguran yang bagi saya itu keras sekali. Jangan bodoh dengan hidupmu. Pergunakan Kurang waktu. fasik, Pak. Kurang fasik. Nah, gunakan waktu yang ada aja. Sebelum waktunya dipanggil ya gunakan dulu waktu yang ada. Ya. Itu aja saya kira Pak Ade. Ya. Pak Bambang mungkin makan. Ya, oke. Terima kasih ini Bu Meta, Pak Karel ya. Saya ingatkan sekali lagi ya bahwa Efesus kan kita ini. Ini apa Efesus? Jadi ini Paulus kan, Paulus yang orang yang memberitakan Injil di kota Efesus ya. Ya semua orang udah tahu kan ini. Paulus itu siapa? Semua orang udah tahu ya. Nah, saya nggak perlu ceritakan lagi. Efesus itu adalah salah satu tempat yang sangat penting dalam pelayanan misionaris dari Paulus ya. Ya seperti yang kita baca kan. Nah, di kisah Rasul 18-20 ya. Karena Paulus yang pertama kali mengunjungi Efesus dalam perjalanan misinya. Itu poinnya itu ya, garis besarnya itu. Jadi kita perlu tahu kenapa ada surat Efesus ya. Nah, disinilah Paulus yang berperan dalam hal ini. Oke, ada Pak Bambang yang mau sampaikan. Ya, monggo Pak Bambang. Menarik Ya, ini. ya, baik. Selamat siang semuanya. Tuhan memberkati bahwa sebenarnya kata bebal itu, ya, jadi orang bebal itu adalah orang bodoh yang kebangetan. Bodoh. Ya, tapi kalau dikatakan bodoh masih agak mending daripada katakan bebal. Kalau bebal itu memang bodoh terbodoh gitu, Pak. Kalau jangan sering mengatakan bebal kepada siapapun karena itu artinya sangat rendah sekali hidupnya itu. Nah, kalau kita kembali kepada Efesus 5 tentang orang bebal dan bodoh ini kan berbicara orang yang tidak ada Allah di dalam hidupnya. Itu sebenarnya sesungguhnya intinya Pak. Jadi maka Tuhan katakan janganlah menjadi orang bebal dan bodoh. Kalau nanti Tuhan katakan kamu bodoh dan bebal, berarti dia tidak pernah mengakui Allah itu. Karena memang katakan bahwa orang bebal itu di dalam hatinya tidak ada Allah. Dan dia dalam perbuatannya itu ya tidak ada kebenaran, penuh dengan kepalsuan, Pak. Ya. Jadi makanya jangan sampai kita dikatakan orang bebal itu. Nah, maka contohnya adalah siapa yang tadi Pak Karel katakan, contohnya orang fasik itu. Hidupnya dengan kemunafikan, kepalsuan, ya, kedurjanaan, ya, udah lengkap itu. Contoh dalam Alkitab sangat jelas itu. Makanya kalau kita jadi orang bebal dan bodoh, maka kita adalah orang fasik atau orang Farisi, orang fasik itu. Integritas tidak ada, ya, kualitas tidak ada. Maka kata yang pertama waktu kita bicarakan temanya, ada topiknya adalah misi Tuhan bagi kita yang pertama itu hanya tercatat di sana kata-kata bangunlah. Nah, dilengkapi dalam Efesus 5. Kenapa? Karena ini memang nubuatan Yesaya itu digenapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus itu. Ya. Maka dilengkapi
bangkitlah. Wah, ini lengkap. Sudah kita bangun, tidak bangun terus. Tapi kita bukan artinya kalau bangun itu kan bangunlah itu kan dari tidur ya. Karena nih bangunlah dari tidur. Jadi kalau bangun tuh berduduk begitu. Tapi kalau bangkit itu dari duduk terus. Nah, ya berdiri itu bangkit dan berjalanlah. Nanti mudah-mudahan apa namanya ini pembicaraan kita berikutnya nubuat misi Tuhan bagi kita setelah kita bangun, bangkit dan berjalanlah, terus waspadalah dan sebagainya. Itu memang Tuhan kehendaki, karena memang sungguh luar biasa Pak, karena semua itu Tuhan nyatakan dalam hidup kita itu karena kasih Allah yang luar biasa, karena menginginkan bahwa hidup kita itu seperti dalam penciptaan yang pertama, diciptakan serupa ya dan segambar dengan Allah. Jadi pada waktu itu tidak ada dosa, ya tidak ada dosa. Hanya karena doa Adam dan Hawa yang tidak ada ketaatan, tidak mendengar pada Tuhan, maka jatuhlah dalam dosa. Nah, situlah mewarisi dosa turunan itu, Pak. Jadi itu yang kira-kira bisa saya sampaikan. Maka pesan saya dengan kalau kita membaca Efesus 5 ini, bagaimanakah supaya kita tidak hidup dalam bebal dan kebodohan, maka hiduplah dalam kasih Allah. Kasih Allah itu apa? Kasih Allah, mengasihi Allah. Jika engkau mengasihi Allah, maka ketika engkau mendengar, ya mengerti dan melakukan ketetapanku. Itu firman Allah ini. Dan bukan itu lagi, kalau kita baca lagi ada firman yang katakan turutilah kehendakku itu. Nah, itu mengasihi Allah. Ya, itu. Kemudian hiduplah hindarilah hidup dalam pencemaran. Ya, memang ini kadangkala yang kita sulit untuk melepas itu pencemaran. Terus yang lebih penting lagi Pak Andri, ketiga itu adalah persekutuan dengan Allah. Ya, ini kembali lagi Pak Andri katakan relasi, ya, hubungan relasi, ya, persekutuan dengan Allah itu sangat penting sekali dalam itu. Nah, ketika kita bersekutu dengan Allah, ya perkataan kita itu harus dengan perkataan iman. Pikiran kita adalah pikiran yang terus diperbaharui agar supaya kita terus memuliakan Allah dan berbuat untuk melayani Tuhan. Yang bisa sampaikan, Tuhan memberkati. Right. Ya, luar biasa ya, hari ini kita banyak yang di breakout room ya. Saya perhitungkan ya 1 orang 3 menit, oke lah, 3 menit sudah cukup, lebih dari cukup kan. Ini ayatnya sederhana saja sebetulnya ya. Jadi poin-poin yang disampaikan kalau saya hitung ya 1 orang 3 menit, that's more than enough ya. Oke, bagi teman-teman yang saya belum kenal ini, Bu Delvi, nomornya saya nggak ada nih. Terus Pak Bambam yang Surabaya juga saya nggak. Kalau boleh ditulis nomornya di chat supaya saya bisa update ya tentang ini rekamannya, ini saya bisa kirimkan. Saya nggak dapat ini nomor-nomornya. Saya sudah ada sama Bapak yang pertama kirim. Ada ya? Iya. Oh mungkin ya. Saya dari Sulawesi Pak, satu-satunya kayak. Oh iya. Bu Delvi apa panjangnya? Saya pun lupa panjangnya. Delvi Mamangke. Iya. Saudara ya. Kok lupa kata masuk tahun 2025. Ya mohon maaf Bu, saya lupa. Ya. Manusiawi. Alright. Ya. Ada siapa lagi yang enggak ada di tempat saya nih? Pak Bambam yang Surabaya. Elizabeth. Ada ya? Pak Bambang ada? Kamu udah keluar, Pak. Ya, tapi sudah. Ya, saya akan kasihkan rekaman tadi, testimoni tadi, ya, podcast tadi kan saya harus sampaikan dia mungkin. Saya nggak dapat. Ada yang dapat nomornya kah? Nggak ada. Nggak ada ya. Oh, temannya Bu Meta mungkin. Ya, biar saya kirim ke Bu Meta aja. Alright, oke, ada yang kenapa? Nanti saya minta nomornya Ibu Meta. Oh iya. Oke. Biar kita kenalan lagi lebih dalam. Iya. Dia punya misi
misi khusus di sana, di Shanghai ya. Nanti dia balik ke United States, Amerika. Ya oke. Alright, teman-teman yang mungkin ada yang mau disampaikan atau yang ditanyakan mengenai Efesus 5 ini. Ya, boleh disampaikan. Kalau saya ada satu hal saja. Oh ya, silakan. Supaya Bu kita Devi. tidak hidup jadi orang yang bebal, Yes. kita tidak menjadi orang yang bodoh, harus hidup penuh dengan roh. Yes. Karena kalau kita hidup penuh dengan roh, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana, orang yang arif kata firman Tuhan. Amin. Amin. Karena Mantap. buah-buah roh so jawab, buah-buah roh jawab. Ada kasih di sana, berarti semakin mencintai Tuhan. Amin. Ada kasih, ada sukacita, ada pujian ketika dalam masalah, Amin. dalam persoalan. Kita hanya melihat masalah, aduh, luar biasa masalahku hari ini. Karena itu akan membawa saya naik level. Amin. Yang berikut Amin. ada penguasaan diri dan sebagainya. Ada 9 kan? 9 buah roh ya. Buah roh, Menemukan penguasaan diri. Oke, very good. Kayaknya Maka kita akan saya perlu undang Bu Delvi ini untuk masuk ke podcast ini. kita minta saya karena kasihan banyak kesibukan, bukan saya selalu Oke. tidak ikut. Saya kan pelayan juga toh. Iya, Jadi saya banyak off. Besok pun saya nggak bisa ikut karena kita ada kegiatan perwilayah gitu. Oh iya, nggak apa-apa kan. Iya. Kita kan setiap Senin sampai Kamis. Kalau nggak bisa Senin, Selasanya bisa ikut. Selasa nggak bisa ikut, Rebo nggak bisa ikut, Kamis. Kalau Kamis nggak bisa ikut, namanya BCA. Banyak cari alasan. Enggak juga Pak. Enggak, bercanda. Iya nggak apa-apa. Saya juga Kamis ada ke kota Lubuknya. Oke. Iya. Jadi 2 hari saya mikir kemarin hujan besar jadi nggak bisa ikut. Iya. Tapi nggak BCA kan? Enggak. Enggak. Bercanda, nggak apa-apa. Oke, ada yang mau disampaikan teman-teman lainnya? Ibu Uli, Jambi, Mama Ita, dari siapa lagi di sini? Tadi grup saya itu Ibu Elizabeth atau Ibu siapa ya tadi? Enggak. Elizabeth tadi. Ada Elizabeth Sugian. Ibu Elizabeth itu. Iya. Elizabeth Sama Ibu siapa tadi? Ibu namanya siapa? Saya tadi satu grup enggak ada buka mikrofon tapi enggak Ibu sempat. Ariante Katopo kah? Balikpapan. Iya, Balikpapan. Apa kabar Balikpapan? Ya. Baik, Pak Andre, Mas Ebi. Salam kenal Ibu. Itu Balikpapan, yang punya Balikpapan tuh. Katopo semua orang Indonesia kenal lah. Siapa itu? Penulis besar tuh. Nanti mendaftar di Kalimantan, kan bukan negara baru. IKN. IKN, nah itu dia. Oke, nanti orang IKN bertobat gara-gara ada Ibu Arianti. Amin. 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 Iya. Oke, ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan lewat Efesus 5 ini, ya toh. 14 sampai 18. Mungkin ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan. Nggak apa-apa, kita sharing. Kalau saya nggak bisa jawab, ada Pak Karel, ada Pak Bambang. Kan gampang aja kan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Efesus 5, 14 sampai 18 ya. Kan kita sharing dengan skor kan. Skor itu saya ingatkan lagi ya. Skor itu situasi. Apa itu kebenaran? Kebenaran apa yang di Efesus 5 ini? Terus tegurannya, K kan kondisi itu K. Nah, teguran apa? Lewat Efesus 5 itu Tuhan tegur apa? Lalu O-nya opsi. Opsi itu perbaikan. Kalau kita tahu kebenaran, tahu teguran, pasti ada perbaikan dong. Nah, perbaikannya apa? Lalu R-nya apa? SKOR kan? R terakhir ada rencana. Rencana itu apa? Ya komitmen. Nggak ada cerita seperti orang menikah. Menikah kan tidak hanya sekedar janji, tapi yang terpenting apa? Komitmen supaya kita
bisa diberkati, ya enggak? Komitmennya sering lupa, akhirnya banyak orang yang perkawinan tercerai-berai, ya. Ada orang ketiga lah, ya. Tapi orang di sana lah, di lautan Afrika, di sini nggak ada. Di sini orang baik-baik semua. Amin. Orang di Afrika sana, di sini nggak ada. Ya oke, ada yang mau disampaikan atau ada mau ditanyakan, silakan. Boleh, nanti saya jawab. Kalau saya nggak bisa, ada Pak Karel, ada juga Pak Bambang. Ya ini pakar-pakar terbaik di seluruh jagat raya loh. Haleluya, amin. Ada Ibu Elizabeth tuh. Halo. Ada pendeta Pak Saroli. Nah, ini kan ada saya nggak tahu, saya tanya Pak Saroli lah. Oke. Ya. Alright. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita pindah ke Cukup, Andre, cukup. cukup ya. Nggak ada yang tanyakan, sudah jelas semua kan? Ini firman-Nya kan. Amin. Bangunlah dari tidur kita, ya. Tidur rohani maksudnya ini, ya enggak? Ya, betul. Yang tidur rohani, jadi panggilan untuk bangun dari tidur rohani maksudnya ini. Banyak orang Kristen, saya 40 tahun loh Pak Saroli, tapi ternyata tidur saja. Gila nggak mau lah, itu tugasnya Pak Saroli kan pendeta. Nggak bangkit-bangkit lagi. Ya banyak orang nggak bangkit, tapi nggak di sini Pak Saroli, di lautan Afrika sana. Ya. Oke, kalau nggak ada, lanjut sesi 4. Monggo Pak Karel. Oke, ya. Terima kasih sudah masih bersama kami saat ini. Kita akan masuk dalam sesi yang terakhir untuk kita doa bersama ya. Kita bisa saling mendoakan ya. Dalam rundown yang ada itu ditulis United Prayer. Ya. Kita berdoa bersama ya. Kita masih terus mendukung untuk Ibu Mama Rita ya. Iya. Untuk Doa yang untuk sama buat Coki dan sama, Lina. Coki dan Lina. Amin. Ya. Untuk anaknya Ibu Rita, Coki untuk pekerjaan yang tetap. Kemudian untuk keturunan dari saudara kita Coki dan Lina. Iya. Kemudian kita masih terus dukung Ibu Ariance. Sudah selesai urusannya untuk yayasan? Ibu Ya Ariance? balik namanya itu ya, betul. Ya. Ibu Ariance masih tertutup mikrofonnya. Ya, sudah terbuka. Oke. Belum, Mbak. Yang terbuka itu Pak Bambang. Ibu Ariance? Monitor. Ya, ada apa? Kita dukung terus Ibu Ariance Katopo di Balikpapan itu ada mau balik nama yayasan. Ya. Nah, jadi memang ini urusannya panjang ya. Karena menyangkut yayasan dengan segala kegiatannya. Jadi cukup panjang ya, juga mungkin cukup melelahkan. Tapi kita berdoa supaya apa yang usahakan oleh Ibu Ariance dan keluarga, sehingga yayasan ini baik, kita terus dukung dalam doa ya. Kemudian lagi sama, halo, apa lagi misalnya? Ada yang mau doakan lagi Pak? Minta tolong nanti Pak dukung dalam doa. Kami mission trip ke Pulau Nias tanggal 10 sampai tanggal 18 bulan Februari, Pak. Oh. Mission trip ya? Ya. Tanggal 17. Mulai dari tanggal 10 Februari sampai bulan depan. Bulan depan. Oke. Tanggal 17 ya? Ya, sampai tanggal 18, Pak. 19 ya? Ya, di sana betul. itu ada Ibu Ria Christine Pak Andre? Iya Pak Andre? Ke mission trip kemana Pak? Saya kurang jelas tadi, putus-putus deh. Ke Pulau Nias, Pak. Oh, ke Pulau Nias. Iya. Iya, betul. Ya, yang masih penuh kuasa-kuasa gelap itu ya. Ya. Haleluya. Ya, saya tahu itu. Ya, ada. Ya, ada Pak Openius Gea itu di sana. Openius Gea. Ya. Alright. Boleh. Oke. Ya. Jadi kita
pokok doa untuk kita siang sore hari ini. Saya minta Ibu Delvi berdoa untuk Pak Pendeta Saroli. Rencana mereka untuk mission trip tanggal 10 sampai 17 Februari ke Pulau Nias. Ya Ibu ya, Ibu Delvi. Dari tanggal 10 Februari. Ya, betul. Sampai tanggal 18, bukan 17, 18. Oke. Ya, jadi ada mission trip dari itu apa? Dari yayasan atau gereja, Iya, Pak? yayasan Pak, A2K. Yayasan A2K. Oh, yayasan ya. Oke. Ya, betul. Ya. Kemudian mana lagi Ibu? Mana Ibu Rita? Oh, Ibu Rita. Ibu, kita masih dukung lagi juga ya untuk Ibu Uli ya. Ibu Uli di Jambi itu menginginkan pemulihan suaminya dan mereka merindukan ayu keturunan ya. Ya Pak Karel, terima kasih. Saya dukung ya. Saya minta Ibu Rita ya. Ibu Rita tolong doakan Ibu Uli ya. Oke. Ya, Ibu Rita dan Ibu Uli, nanti saya doakan Ibu Rita dan Ibu Ariance. Ya. Oke. Kemudian nanti Pak Daniel, Pak Bambang. Pak Bambang. Ya Pak, siap. Pak Bambang nanti itu. Halo, siap Pak. Ya, berkat ya. Siap. Oke, ya. Jadi Ibu Devi itu doakan Pak Saroli. Ya. Nanti Ibu Rita doakan Ibu Uli. Nanti saya doakan Ibu Rita dan Ibu Ariansyah. Nanti ditutup doa oleh Pak Bambang. Amin. Oke. Ya. Kita bersama, silakan Ibu Delvi. Ya, kita berdoa ya. Ya. Haleluya, glory bagi nama Tuhan, segala puji, segala hormat, kemuliaan. Kami naikkan kepadamu ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih dengan secara tidak kebetulan kami boleh berjumpa satu dengan yang lain lewat komunitas sepakat yang ada saat ini Tuhan. Kami boleh banyak mendengar kesaksian-kesaksian yang ada, betapa dahsyatnya Tuhan ketika ada perjumpaan secara khusus. Engkau mengubahkan hidup kami yang dulunya kami tidak mengerti keselamatan itu. Ketika lawatan Tuhan bekerja, kami boleh dimenangkan oleh Tuhan dan kami boleh mengerti kehidupan kami yang ada. Terima kasih banyak Tuhan buat berita firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini. Kami percaya kami semua yang ada boleh dilawat oleh Tuhan. Kami semua boleh menikmati berkat-berkat rohani. Dan biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimanapun Tuhan pakai dan utus kami untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Bahkan di jam siang menjelang sore hari ini kami mendoakan secara khusus buat Bapak Saroli yang ada Tuhan, di mana mereka tim akan melakukan mission trip. Tuhan Engkau tolong dahului campur tangan semuanya dari tanggal 10 sampai tanggal 18 ke Nias. Biar Tuhan tolong dahului campur tangan semuanya. Mereka pergi memberitakan firman Tuhan. Dan kami tahu kuasa-kuasa roh jahat tidak senang melihat kami untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Buat grup dari Pak Saroli yang ada, kami berdoa segala ikatan-ikatan, segala pengaruh-pengaruh orang-orang kuat yang ada di Nias sana. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan gagalkan semuanya, sehingga ketika mereka ada di sana menyampaikan firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik dan mereka boleh menerima dan itu boleh membawa
hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan, supaya ketika mereka menyampaikan firman Allah, ada power dari Tuhan yang menjadi bagian mereka. Banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan, banyak jiwa di sana yang akan terima Tuhan. Di dalamnya bukan nama manusia dipuji, melainkan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Semua yang boleh bersama-sama di grup ini, Tuhan Kau tahu setiap pergumulan kami masing-masing, dan kami tahu di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka dan kami percaya Tuhan akan menjadi sumber jawaban dalam setiap pergumulan dan kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi doa sembahyang kami. Bersyukur di dalam berkat nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya. Haleluya, Jesus, haleluya. Kami mengucap syukur, puji, dan hormatnya Bapa kepada Engkau, di mana kami membawa Ibu Uli Sidahuruk di Jambi atas suaminya yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau jamah. Tuhan, kiranya juga Engkau pulihkan, karena kami tahu ada kuasa di dalam bilur-bilur Tuhan Yesus. Ada darah yang punya kuasa yang bisa menyembuhkan suami dari Ibu Uli ini Tuhan. Kesembuhan terjadi, keajaiban terjadi, mujizat terjadi, dan sakit penyakit dari suami Ibu Uli sembuh, sehat kembali, dapat berjalan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur atas kesembuhan ini. Begitu juga untuk Ibu Uli Tuhan, kiranya juga Engkau berikan ya Tuhan rahim yang senantiasa diberkati, rahim yang penuh berkat, sehingga dari rahim ini ya Tuhan, apa yang dirindukan Ibu Uli beserta suaminya Tuhan menjadi kenyataan. Amin. Mereka mendapatkan keturunan Tuhan, mereka mendapatkannya ya Bapa, sehingga namamu dipermuliakan untuk keluarga ini. Bahkan anak ini Tuhan kau pakai menjadi anak yang benar-benar Tuhan, menjadi anak yang membawa namamu Tuhan, untuk memberitakan Injil kemanapun Engkau utus untuk anak ini ya Bapa. Berkati anak ini, ya, rahimnya dan calon anak ini akan Ibu Uli terima bersama suaminya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan dalam kebersamaan kami siang menjelang sore ini Tuhan. Kami bersehati bersama-sama mendukung doa harapan dari Mama Rita dan keluarga untuk anaknya Coki Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, pulihkan kerohanian Coki Tuhan, untuk dia tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan pekerjaan yang terbaik untuk dia. Kami sungguh sangat rindu Tuhan, supaya kehidupan Coki di saat ini bahkan saat mendatang, itu hidupnya itu memuliakan Engkau Tuhan, pekerjaan yang Tuhan sudah berikan pada dia sesuai dengan kemampuan yang ada pada dia Tuhan. Ajar mereka Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, untuk saudara kami Coki dan Lina istrinya Tuhan. Berkati mereka Tuhan, saluran kandungan dari saudara kami Lina Tuhan bukakan Tuhan, sehingga apa yang mereka rindukan untuk mendapat keturunan, juga cucu bagi Mama Rita, Tuhan berkati lengkapi sukacita mereka Tuhan. Segala kebutuhan mereka Tuhan, persoalan mereka Tuhan, Tuhan pasti turut campur tangan, sehingga lewat kehidupan mereka Tuhan, namamu dimuliakan. Terima kasih Saudara. Terima kasih Roh Kudus. Kami juga bersepakat bersama-sama mendukung masalah yang dihadapi atau urusan yang dihadapi oleh Ibu Arence Katopo di Balikpapan Tuhan, untuk usaha yayasan ini, untuk balik nama, dan ada banyak hal yang harus diselesaikan dengan pengurusan yayasan Tuhan, untuk berpindah tangan, untuk campur tangan dalam segala apa yang mereka rindukan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, sungguh-sungguh Ibu Ariance Katopo punya hati yang tulus Tuhan, untuk mengurus yayasan ini Tuhan, mengembangkan yayasan ini Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Apapun usaha daripada yayasan ini, Tuhan berkati lewat tangan-tangan, lewat keluarga, lewat semua orang yang mensupport
Ibu Arya Kotopo di Balikpapan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami semua yang ada di Zoom hari ini. Berkati Pak Andre Tuhan yang dalam kegiatan Zoom kompak siang ini Tuhan. Berkati segala usaha yang dilakukan Tuhan sehingga boleh menikmati kasih-Mu. Dan testimoni dan kami, kesaksian kami yang mendukung kami Tuhan. Untuk kami bertumbuh lagi. Akan pengenalan yang benar akan Engkau. Segala kebutuhan, dana untuk kelangsungan link Zoom ini Tuhan berkati dan Tuhan sudah siapkan bagi kami. Amin. Tuhan melalui para donatur, mereka yang terbeban untuk mensupport kegiatan Zoom ini, Tuhan berkati juga. Amin. Berkati kami semua Tuhan, Pak Bambang, ada Ibu Elizabeth dan mamamu sendiri. Berkati kami semua Tuhan dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Yang terutama Tuhan, bangkitlah jiwa kami supaya kami tidak terus tertidur. Supaya kami jangan dikatakan orang yang bodoh, orang yang bebal. Amin. Tapi kami hidup sebagai orang arif. Ya, kehidupan kami ini boleh berdampak bagi orang lain. Di mana kami ada. Terutama di tempat kami tinggal, di komunitas kami. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat. Haleluya. Amin. Segala puji syukur, hormat dan segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Allah Bapa, Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, tibalah saatnya kami akan mengakhiri pertemuan siang hari ini Bapa dalam Zoom kompak. Kiranya Tuhan, kami semua yang hadir, yang masih ada, dan bahkan yang sudah meninggalkan Zoom ini, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Bapa atas pertolonganmu, penyertaanmu dalam kami melakukan kegiatan Zoom siang hari ini Tuhan. Demikian juga Bapa, kami bersyukur padamu kalau kami boleh berbagi, sharing di dalam firman Allah, di dalam Efesus ayat 14 dan 18 adalah bagian kedua dari misi Tuhan bagi kita yang kedua. Kemudian juga Bapak, kami bersyukur kalau Engkau telah persiapkan dan Engkau beri kesempatan kepada saudara kami yang kekasih telah menyaksikan dan bersaksi tentang bagaimana kasih karunia-Mu berlaku dalam hidup mereka Tuhan, baik dalam secara pribadi maupun dalam keluarga. Dan kami bersyukur bahwa kesaksian membawa kita untuk lebih memperkuat iman percaya. Amin. Kami kepadamu, bahkan kami yakin percaya Engkau terus mengingatkan kami, menegur kami, agar supaya kami untuk tetap hidup di dalam Engkau. Amin. Demikian juga Bapak, kami bersyukur dan terima kasih kalau Zoom kompak siang hari ini masih ada sebagaimana ada. Ini semua karena perkenanan Engkau Tuhan, bahkan pemeliharaan-Mu nyata di dalam kompak ini. Karena kami percaya lewat kompak ini kiranya menjadi sarana kami untuk menyampaikan berita kebenaran firman-Mu Tuhan, agar supaya kami pada akhirnya kami hidup tidak menjadi orang yang bebal, tetapi biarlah kami hidup berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Itulah firman yang kami dapatkan siang hari ini. Sungguh banyak yang dapat kami peroleh dalam Efesus 5 ayat 14-18, di mana Engkau memperingatkan kami, menegur kami agar supaya kami tidak menjadi orang bebal dan bodoh, karena ketika kami menjadi orang bebal dan bodoh bukan menjadi bahagian dari warga kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan, berikanlah terus, hidupkanlah dalam hidup kami ini kasih-Mu Tuhan. Demikian juga Engkau juga memberikan kami untuk tetap terus menyala-nyala di dalam iman percaya kami, untuk kami terus mengasihi Engkau sampai akhir hidup kami.
Kemudian juga kiranya Tuhan Kau terus membawa kami dan memelihara kami, melindungi kami dalam hidup yang tercemar, yang melakukan kecemaran yang memang Engkau tidak inginkan dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga terus Engkau bawa kami terus rindu dan tekun bersekutu dengan Engkau. Apapun itu sebabnya Tuhan kami perlu kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap kami. Kuasa hikmat-Mu pun juga Tuhan, untuk kami boleh bijaksana untuk menghadapi kehidupan kami yang baru ini, yang tidak mungkin semakin mudah, tetapi semakin banyak hal tantangan yang kami hadapi. Namun kami yakin dan percaya, karena Engkau mengingatkan pada kami, bangunlah dan bangkitlah terus di hadapan Allah, dan hidup di dalam Tuhan senantiasa, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyenangkan hati-Mu, dan terus kami bersyukur apapun keadaan kami. Itulah syukur kami tentang firman Allah pada siang hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau terus memperbaharui hati kami, agar supaya kami hidup berkenan dan layak padamu. Demikian juga Bapa, kami bersyukur dan terima kasih dengan yakin percaya dalam iman bahwa siang hari ini kami juga yakin Engkau telah curahkan berkat-Mu, berkat kesembuhan bagi yang sakit, berkat di dalam kelemahan yang Engkau kuatkan, bahkan di dalam pergumulannya, apakah itu ekonomi, keluarga, anak-anak, dan semuanya. Kami yakin dan percaya lewat kuasa-Mu Tuhan, lewat kasih karunia-Mu Tuhan, kami dengan yakin dan dengan iman Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan sempurna bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Mari saudara-saudaraku, kita akan menerima berkat daripada Allah Bapa di surga. Bapa, hamba-Mu dengan yakin percaya dengan iman, perkenankanlah dan layakkan hamba-Mu untuk mengikat segala berkat daripada surga. Biar kiranya pada siang hari ini berkat itu kiranya juga Engkau berkenan hamba-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara kami mengangkat tangan kami dan akan menerima, menikmati dan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera turun atas kami, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus Putranya yang tunggal, serta persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada kuasa Roh Kudus menyertai kami semua yang masih ada maupun yang sudah tinggal dari Jum ini, hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Mari saudaraku, bawa dan terimalah dengan sukacita, bawalah dan terimalah berkat daripada dengan damai sejahtera dan dengan ucapan syukur. Mari yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Ya. Oke. Amin ya.